Oke, di video kali ini kita akan buat video terkait dengan pertandingan. Satu pertandingan aja, pertandingan UCL, yaitu pertandingan antara MU melawan Copenhagen. Gini, ya di pertandingan sebelumnya MU itu menang lawan siapa sih MU terakhir menang? Lawan nggak tahu, lupa, pokoknya menang 1-0, ugly win. Golnya itu di menit-menit akhir. Nah, di pertandingan berikutnya nih ekspektasiku itu sebenarnya itu nggak tinggi. Yang penting menang aja dulu, nggak apa-apa menang-menang bodoh, menang-menang tolol gitu. Yang penting menang untuk meningkatkan mood booster dan juga untuk meningkatkan motivasi bermain gitu. Cuman di luar ekspektasiku, di luar skor, mainnya tuh babak pertama sebelum kartu merah itu mainnya bagus, keren, smooth, dan main-main seperti itulah yang ingin kulihat dari MU gitu. Bukan main passing kiri kanan belakang, tapi walaupun memang demikian masih ada passing kiri kanan belakang, belum passing progresif ke depan. Cuman nggak jarang juga kita melihat passingnya itu ke depan dan juga passingnya itu melakukan kombinasi-kombinasi 1-2 sentuhan yaitu. Gini, di babak pertama itu golnya Højlund itu kan keren kayak itu, artinya mereka kuasai permainan, taktuk main dari belakang, kemudian Wan-Bissaka, kemudian McTominay mendapatkan sebuah ruang yang dia expose, kemudian dia kemudian dia sorong ke tiang jauh, kemudian Højlund itu tinggal tap in. Orang bilang kan, iya golnya tap in, iya benar golnya tap in, tapi kan prosesnya tidak proses tap in, prosesnya itu melalui proses panjang dalam proses bermain dan possession ball. Nah, permainan Erik ten Hag itu kan sebenarnya begitu. Memang setelah aku amatin gitu kan di Ajax maupun di MU musim ini maupun musim lalu, cara bermain Erik ten Hag itu seperti yang sudah aku bilang di awal, bahwasanya dia tidak seperti Klopp, seperti Guardiola yang mengandalkan pemain tengah untuk passing progresif ke depan memang. Cuman dia lebih sering, makanya kita lihat MU itu sering main kiri kanan untuk mencari ruang di sisi lapangan, kemudian di sisi lapangan dia mengoverload, artinya pemain dia lebih banyak daripada pemain lawan untuk melakukan kombinasi 1-2 sentuhan. Contohnya mana? Contohnya ya gol tadi malam, golnya Højlund yang pertama. Nah, itu yang permainan Erik ten Hag sebetulnya. Dia tidak seperti Guardiola yang berkutat di tengah tak kemudian memberikan terupas. Enggak, permainan si Erik ten Hag itu ya seperti golnya Højlund itu tadi malam kayak gitu. Ya mereka stretch pertahanan lawan, kemudian di sisi lapangan, di sisi terlebar lapangan mereka melakukan kombinasi. Nah, seperti itu sebenarnya permainan Erik ten Hag gitu. Itulah perbedaan antara Ten Hag, Klopp dan juga si Guardiola gitu. Cuman memang kalau kita bicara sepak bola modern, jarang ada yang memainkan sepak bola seperti Ten Hag ya. Semi old school apa yang dilakukan sama Erik ten Hag kayak gitu. Nah, kemudian gol keduanya si Højlund itu kan itu hampir aja gol keduanya itu nggak jadi karena Garnacho itu egois, ampunan itu kalau misalnya bolanya out atau ketangkep kiper, lengket di tangan kiper itu nggak akan gol ya, memang tinggal tap in kayak gitu. Cuman Garnacho ini kembali lagi, dia ingin membuktikan bahwasanya dia hebat, dia ingin membuktikan bahwasanya dia layak berada di tim utama. Menurutku bukan seperti itu. Menurutku sih kalau dia passing misalkan, dia kasih assist saja, Erik ten Hag pasti memberikan waktu bermain untuk dia, nggak harus dia cetak gol gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya ini pelajaran juga bagi Garnacho, nggak mesti harus shooting, nggak mesti harus nggak mesti harus cetak gol gitu. Dia memberikan assist, bahkan membuka ruang untuk Højlund, untuk Rashford, untuk Bruno agar bisa masuk ke dalam dan mencetak gol. Menurutku udah poin plus bagi dia untuk dimainkan oleh Erik ten Hag di pertandingan berikutnya gitu. Jadi itu catatan kepada ini siapa namanya, si Garnacho gitu sebelum kita masuk ke kartu merah. Nah, kan aku udah sering bilang formasi MU yang bagus itu di depan adalah mungkin ini selera aja sih, di depan Højlund, di kiri Garnacho, Rashford di kanan gitu, karena mengharapkan Anthony main di kanan itu berat gitu, karena Anthony tidak seperti Anthony yang kita kenal di Ajax yang berani masuk ke dalam, yang berani passing ke depan dan shooting kemudian memberikan crossing atau dan lain sebagainya. Tidak, dia di MU mungkin lebih banyak passing ke belakang. Aku nggak tahu apakah memang ini butuh penyesuaian ya, tapi ini sudah 2 tahun, mau berapa tahun lagi untuk penyesuaian gitu kan, ngerti nggak? Jadi ya menurutku ya formasi terbaik MU tadi malam minus Casemiro dan juga Amrabat aja kayak itu loh. Ya kalau disuruh milih antara Mount dan juga Eriksen, ya aku lebih kepada Eriksen, karena Eriksen walaupun secara stamina sudah tidak fit lagi, cuman secara fisik kan masih ada gitu. Main bola kan bukan hanya otot tapi juga otak. Ya ibaratnya ototnya itu cuman 40%, 60%-nya itu kan
otak kayak gitu. Contohnya kayak Messi 10 tahun lalu masih bisa lari kiri kanan sana sini. Sekarang dia nggak banyak lari, dia dapat bola kemudian dia kilik sebentar kemudian dia kasih end passing kan gitu permainan Messi. Itulah bukti bahwasanya sepak bola itu bukan hanya tentang otot-otot dan otot tapi otak lebih besar daripada ototnya kayak gitu. Nah kemudian sebelum kartu merah itu MU menguasai permainan, menguasai dan ya ini di luar skor ya. Di luar skor aku cukup bangga, cukup terhibur dengan cara bermainnya kayak itu. Bahkan setelah kartu merah MU masih bisa menguasai permainan, cuman ya memang lagi suwe aja memang kayak gitu. Nah kemudian petaka datang, kartu merahnya Rashford kayak itu. Gini, apakah itu kartu merah? Iya, itu jelas kartu merah karena yang pertama itu tidak ada atensi untuk mendapatkan bola, walaupun memang mungkin alasan pemaafnya adalah tujuannya memang bukan itu untuk melindungi bola, cuman kakinya itu terlalu panjang dan juga tidak ada niat sengaja dari Rashford. Cuman kan dalam sepak bola, dalam hukum nggak bisa dilihat itu sengaja atau tidak. Kalau dilakukan dia ya udah kena hukuman gitu, kena straf ya. Tadi malam dia kartu merah, sangat layak kartu merah gitu. Kemudian setelah kartu merah terjadilah golnya pertama si Copenhagen melalui si Al-Yunusi ya kalau nggak salah ya. Itu kembali lagi si Wan-Bissaka itu tidak bisa melihat bahwasanya ada pemain di belakang. Itu dua kali loh. Yang pertama juga hampir dengan proses yang sama, dia nggak melihat ada orang di belakang dia, tidak mengecek, tidak scanning ataupun tidak cek bahu untuk melihat ada nggak pemain lain yang bisa menusuk ke dalam. Nah kejadian gol tadi malam kan itu dia crossing dari sudut sebelah kanan pertahanan MU, kemudian dia crossing ke sudut jauh, kemudian orang ini sundul, kemudian bang, gol gitu. Apakah salah siapa ya? Salah Wan-Bissaka, nggak melihat ada orang di belakang kayak itu. Nah kemudian gol yang kedua itu kan melalui penalti. Apakah itu layak penalti? Ya bisa dibilang layak gitu loh. Itulah ya bisa dibilang layak karena memang walaupun sebenarnya agak kejam sebenarnya, bukan niat dia untuk handsball, memegang bola ataupun menghalangi bola, cuman ya that's football, that's the rule gitu. Kalau aturannya demikian ya demikian, mau sengaja nggak sengaja ya tetap penalti kayak gitu. Kemudian dua-dua sama, MU bisa cetak gol melalui penalti. Apakah itu penalti? Ya penalti kalau berdasarkan dengan apa yang terjadi dengan penalti yang diberikan kepada Copenhagen. Ya seharusnya itu memang penalti ya. Seharusnya kan begitu peraturan. Ya kalau begitu penalti berarti di kasus yang sama harusnya penalti. Kalau di Liga Inggris kan nggak, itu MU belum tentu dapat penalti loh yang kedua kalau di Liga Inggris karena terlalu dibebaskan wasit Inggris untuk menginterpretasikan sebuah kejadian di lapangan. Kalau di UCL ataupun di liga-liga lainnya, kalau begitu pelanggaran ya semuanya pelanggaran. Kalau kayak gitu kartu merah, semuanya kartu merah. Kalau pelanggaran ataupun yang sebelum kayak gitu penalti ya penalti di semuanya kayak gitu. Itu lebih fair lah, lebih ada kepastian hukumnya kayak gitu. Kemudian dibalas 3-3, kemudian ya kembali lagi aku bilang Dalot ini nggak bisa bermain. Dia juga nggak melihat dua gol terakhir itu kan salahnya Dalot. Dia nggak melihat bahwasanya ada pemain yang harusnya dia jaga tapi dibiarkan dia. Itu seharusnya nggak boleh terjadi kepada pemain-pemain bagus, pemain top nggak akan. Itu kalau situ Luke Shaw ya itu nggak akan mungkin dapat pemain Copenhagen gol ketiga gitu. Karena ya kembali lagi Dalot. Makanya aku bilang aku curiga Ten Hag ini pacaran sama Dalot. Jadi membuat dia main sejelek apapun, mau main seburuk apapun tetap diturunkan kayak itu. Pertanyaan kan, ya siapa yang jadi pengganti? Ya Reguilon ada loh di bangku cadangan. Kenapa itu nggak dimainkan? Menurutku ya walaupun Reguilon bertahan tidak sebagus dia, setidaknya Dalot sadar bahwasanya dia tidak bisa bermain senyaman itu, melakukan kesalahan seperti itu yang menghasilkan 2 gol untuk tim lawan kayak itu. Menurutku nggak fair untuk Reguilon juga, walaupun memang ya Shaw masih cedera kayak gitu. Atau dia bisa rubah jadi 3-4-3 atau 3-5-2 gitu. Ya, mungkin ya Ten Hag lebih tahu lah dari itu. Cuman terkait dengan pemilihan pemain untuk kali ini aku salahkan Ten Hag, aku salahkan Ten Hag lah terkait dengan pemilihan Dalot yang selalu dimainkan di setiap pertandingan. Bahkan di setiap pertandingan dia selalu membuat kesalahan, baik itu passingnya, posisinya maupun blunder yang dia lakukan di setiap pertandingan. Itu bukan sekali 2 kali, banyak kayak gitu, ngerti nggak? Kemudian ya gol kedua ya gitu juga gitu. Terlepas dari skornya gitu ya, walaupun kecewa ya pastilah kita kecewa terkait dengan skor. Cuman secara permainan walaupun sudah mendapatkan kartu merah, MU tetap bisa menguasai permainan walaupun memang lawannya adalah Copenhagen kayak gitu ya. Kita wajar gitu. Cuman ya bermain dengan 10 orang juga nggak alasan udah unggul 2-0 bisa comeback 4-3 ya. It happens. Itulah yang aku bilang sepak bola itu nggak bisa diprediksi. Kita nggak bisa memprediksi
pemain ini dapat kartu merah, tim ini dapat kartu merah, tim ini melakukan blunder, tim ini dapat penalti gitu kan. Itu nggak bisa kita prediksi di dalam sepak bola. Makanya aku bilang aku bisa-bisa aja memprediksi, cuman kalau semuanya berjalan lancar, kayak misalnya pemain nggak blunder, nggak dapat kartu merah, nggak dapat penalti konyol, nggak kena VAR, nggak dan lain sebagainya dan sebagainya. Kalau semua berjalan lancar, kita bisa memprediksikan ya. Tapi kan ini ada hal lain, hal di luar teknis yang nggak kita tahu, yaitu mungkin pemain underperform lah kayak gitu, mungkin pemain ribut dan lain sebagainya kayak gitu, ngerti nggak? Nah, hal lain yang ingin aku sorotin adalah posisi Bruno gitu. Sebenarnya Bruno ini bisa bermain di dua posisi menurutku gitu. Bahkan ya dua posisi, di belakang striker dan juga di sayap kiri. Nah, kenapa kemudian dia selalu bermain jelek di sebelah kanan? Bukan karena dia nggak mau bermain menurutku, lebih kepada memang dia tidak nyaman berada di posisi itu. Tapi coba dia buat di sayap sebelah kiri, menurutku akan lebih bisa improve lah daripada di sayap sebelah kanan. Memang posisi terbaik dia ya memang di belakang striker kayak itu, memang di belakang striker sebagai trequartista atau pemain-pemain old school zaman dulu lah yang mengandalkan attacking midfield sebagai pengatur serangan dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku nggak ada alasan untuk Ten Hag memainkan dia di sayap sebelah kanan gitu. Tapi terlepas dari itu aku cukup ada poin plusnya. Poin plusnya ya bermain cukup sesuai dengan keinginan, feelingku ya sebelum kartu merah, feelingku seperti itulah permainan yang diinginkan Ten Hag di setiap pertandingannya. Cuman lagi-lagi eksekusinya ya tidak sebaik tim-tim top yang lainnya gitu. Tapi ya nggak masalah, tapi memang walaupun agak cukup berat sih untuk lolos ke babak selanjutnya gitu, karena ya anggap aja deh MU menang lawan Galatasaray gitu. Tapi lawan Munchen apa ya bisa menang walaupun main di Old Trafford, nggak yakin aku itu. Apakah iya Galatasaray bisa ngalahkan, apakah Copenhagen bisa mengalahkan Galatasaray? Nggak juga. Artinya dia MU sekarang ini berharap kepada tim lain agar mengalahkan tim lain gitu. Tidak berharap pada dirinya sendiri untuk fokus tetap menang ya. Dia anggaplah mereka menang lawan Galatasaray, kemudian imbang lawan Bayern Munchen ya tetap nggak masuk juga gitu. Jadi ya terlalu banyak buang-buang poin kayak gitu loh. Tapi ya kembali lagi senang Højlund bisa cetak gol, mainnya bagus kayak gitu. Oke. Itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke. Terima kasih. Ciao.